Kita lanjut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya masih strong. Seharian saya ngantar suami saya Bunda Pita. Keliling-keliling. Akhirnya minum dingin. Wah, saya enggak bisa menolak. Padahal saya udah ingat saya mau baca Al-Quran, jangan minum dingin gitu ya. Ternyata keadaan memang seperti itu ya. Tidak bisa terhindarkan ya. Bapak Ibu, saya sambung, saya lanjut. Ada janji saya, janji Arta juga, untuk bisa menyampaikan 3 langkah mudah cetak keajaiban. Yang ini pun saya sudah praktek gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan semakin yakin afirmasinya yang Bunda Pita sampaikan setiap pagi. Semua di absen, lope di pojok kiri bawah gitu ya. 3 langkah mudah cetak ajaib demi ajaib ya. Nah, latar belakangnya bagaimana ya, landasannya bagaimana. Kita bisa buat hidup kita mudah dan bahagia, sukses, ajaib dengan 3 kebiasaan simpel ini. Jadi keajaiban itu Bapak Ibu, itu akan mudah tercipta saat kita biasa melakukan kebaikan gitu ya. Dan ini terbukti, insya Allah saya sudah merutinkannya. Dan ini menjadi kebiasaan yang diambil sebenarnya dalam mohon izinnya ini dari teknik NLP ya, New Neuro Linguistic Programming, yang saya pelajari juga bersamaan saya belajar Magnet Rezeki. Kemudian saya belajar ada New Neuro Linguistic Programming. Nah, apabila di Magnet Rezeki namanya LOP, Law of Projection, pancaran seperti itu ya. Nah, sebenarnya kebiasaan ini nanti akan melatih otak kita dan melatih pikiran bawah sadar kita. Jadi otak kita ya, otak sadar sama bersamaan ada melatih pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti kita mudah berpikir, bertindak, dan mendatangkan keajaiban dengan sendirinya mudah datang di dalam kehidupan kita. Nah, keajaibannya yang dimaksud adalah bukan kemudian tiba-tiba kayak durian runtuh ya, seperti hanya wah tiba-tiba ada uang di meja gitu kan ya, tiba-tiba ada uang miliaran gitu ya di rumah Bapak Ibu. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya, tapi ada prosesnya gitu ya, dimana kita berproses nih, misalnya ada di usaha kita, di pekerjaan kita, di aktivitas kita, itu nanti ada perjalanannya semakin mudah, semakin lancar, semakin gampang ya, semuanya terasa ajaib. Tiba-tiba kayak ujuk-ujuk mak bedungduk celing gitu ya. Ada keajaiban gitu ya. Contohnya apa saja? Misalnya bagi teman-teman ya yang mungkin lulus ya dari lulus SMA ya, ada yang lulus dari kuliahnya kan masih mencari pekerjaan ya. Putra-putrinya Bapak Ibu juga mungkin ya, kemudian mengamalkan Magnet Rezeki, baik orang tuanya atau anak-anaknya. Nah, tiba-tiba dapat pekerjaan yang bagus. Nah, ini contoh-contoh keajaibannya ya. Kemudian yang kedua, PDKT ya. PDKT ini ta'aruf ya, ta'aruf antara ada laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba kemudian berhasil, enggak pakai lama nih yang jomblo-jomblo nih ya, menjadi tidak jomblo lagi ya. Ada pasangannya gitu ya, didatangkan dengan mudah gitu ya. Nanti caranya bagaimana Bunda? Caranya ada 3 step ya. Ini saya sampaikan dulu ya landasannya, saya sampaikan dulu awalannya ya. Contoh lagi apa nih? Naik jabatan gitu ya, kayak Bunda Pita, Bunda Murti kayak gitu ya, ujuk-ujuk dapat pengumuman gitu ya. Ada barang hilang, tiba-tiba ketemu kayak gitu ya, ditarik ya, dibayangkan kemudian ketemu, atau enggak ketemu nih tetapi diganti dengan barang yang lebih baru, lebih mudah, lebih bagus, dan kemudian lebih ini lagi ngetren gitu ya, lebih terbarukan kembali kayak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini kehilangan apapun, udah tenang aja, karena nanti akan digantikan saat kita kemudian ada prosesnya yang dijalankan. Yang penting jangan panik, jangan marah, jangan sedih, tenang saja, cool, wow keren gitu ya. Ilmunya Pak Nas yang disampaikan Bunda Pita tadi, mau keren ini, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, astagfirullah boleh kayak gitu ya. Jadi keluarnya itu wow keren gitu ya, wow keren, keluarnya sebenarnya zikir ya. Tapi kalau di lingkungan Magnet Rezeki ya enggak apa-apa kita wow keren, dalamnya berzikir pada Allah, atau keluarnya adalah zikir, dalamnya wow keren. Nanti kalau udah refleks ya Bapak Ibu ya, nanti akan mudah seperti itu ya. Nah, kemudian keajaibannya apa nih? Dirangkum seluruhnya, yang tadinya tuh pada buntu-buntu gitu ya,
buntu itu kayak ada penghalang gitu ya. Nah, kebuntuan tadi yang melintang ya, tiba-tiba kemudian membuka nih peluang-peluangnya, tercetak keajaiban. Nah, langkahnya apa saja? Langkahnya 1, 2, 3. Gambar saya bergerak kan Bunda Vita ya. Saya belajar dari Di Raffi. Ternyata mudah ya pakai Canva gitu ya. Nanti insya Allah diperbaiki kembali ya. 3 langkah mudah cetak keajaiban. Yang pertama adalah teknik daily afirmasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang kita semua sudah praktek gitu ya. Tapi teorinya menyusul sekarang ini tidak apa-apa gitu ya. Atau dulu pernah disampaikan mungkin oleh Bunda Pita, oleh saya sepil-sepil ya. Nah, ada yang baru-baru yang Bapak Ibu kemudian gabung sekarang ini belum dijelaskan. Oke, nanti saya jelaskan ya teknik daily afirmasi. Kemudian yang kedua, cara mudah kita cetak keajaiban adalah mencatat semua keajaiban. Nah, bagaimana nih cara mencatatnya ya? Dan apakah testimoni itu termasuk di nomor 2? Nah, nanti ada penjelasan juga ya. Yang ketiga, konsisten menulis dream book. Wah, keren ini ya dream book ya. Pak Nas juga mengajarkan menulis dream book, impian-impian kita gitu ya. Nah, disinilah nanti kita ada variasi dari ber-LOP. Tidak hanya dibayangkan saja ya, tidak hanya diafirmasikan atau diself-talkan saja gitu ya, tetapi kemudian ditulis. Wah, gerakan menulis ini luar biasa, berlipat-lipat kekuatannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu telaten, cepat sekali nanti ya. Telaten ini konsisten terus-menerus istiqomah gitu ya. Di samping kita bersama-sama belajar di sini ya. Ada bareng-bareng dalam mengkaji ilmunya, dan kemudian ada buka perisainya, ada masuk buah keajaibannya ya, dengan ada Al-Waqiah berjamaah ya, dan ada bacaan yang lain tadi ya. Sudah selama berapa tuh, kurang lebih 40 menit ya kita membaca berjamaah ya. Kemudian penjelasan yang pertama, teknik daily afirmasi. Daily ini adalah tiap hari, rutin gitu ya. Teknik ini termasuk simple banget sebenarnya Bapak Ibu, tetapi banyak yang tidak konsisten. Kalau dikerjakan sendiri pasti kelewatan, tidak melakukan. Yang terjadi selanjutnya apa nih? Tidak ajaib. Yang akhirnya mereka meninggalkan kebiasaan ada afirmasi daily ini gitu ya. Teknik daily afirmasi ini kemudian ditinggalkan. Padahal powerful banget Bapak Ibu. Ya, tekniknya sudah saya sepil di bawahnya ya, ada tulisannya yang untuk grup online ya. Yang ada di Privat RFF online ini saya tuliskan, Bapak Ibu membacanya dengan bahagia ya, dirasakan betul-betul udah terjadi dengan senyum ya, kayak gitu kan. Nah, ini agar powerful nih nanti setelahnya ya, di saat-saat setelahnya, mungkin siangnya, mungkin setelah 1 hari, 1 pekan, 1 bulan seperti itu ya. Nanti akan terjadi keajaiban-keajaiban. Nanti saya contohkan ya keajaibannya ya. Nah, apapun ya yang ada di otak kita ya, ataupun yang ada di pikiran bawah sadar kita, ternyata bentuknya adalah kata-kata. Makanya dengan afirmasi daily ini, daily affirmation ini nanti powerful sekali gitu, karena ada terkonek dengan bahasa yang ada di otak kita, itu ternyata adalah kata-kata. Jadi bagaimana kita menginstal kata-kata positif kita, kata-kata keberuntungan di dalam otak kita, nanti niscaya juga akan terjadi keajaiban. Menjadi orang yang semakin ajaib, semakin beruntung, semakin berkelimpahan, itu akan sangat mudah. Nah, contohnya afirmasi seperti apa nih yang diucapkan? Contoh ya, afirmasi 1 ya. Ini yang daily afirmasi 1 ya. Yang Bunda Pita itu ada 2, ada 3 gitu ya. Jadi untuk teksnya itu bermacam-macam Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pilih ya. Kita kan nggak mungkin semua share ada di grup ya, kita pilih 1 kayak gitu kan, pilih 2 gitu. Nah, ini yang contoh yang dari saya ya, daily afirmasi number 1 gitu ya, number 1. Aku orang yang ajaib, hidupku penuh dengan berkah, melimpah dan bahagia. Aku selalu mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupku. Nah, ini berarti tidak ada keraguan gitu, ditancapkan di dalam pikiran, di dalam rasa, di dalam hati bahwa aku gitu ya, menjadi orang yang yakin gitu. Mengambil keputusan itu tepat, tanpa ragu ya, tanpa pesimis, tanpa was-was gitu ya. Di dalam hidup kita perlu sekali mengambil keputusan-keputusan penting gitu ya.
Aku selalu berada di tempat yang membahagiakan. Nah, ini menjadi orang yang fleksibel ya, menjadi orang yang humble gitu ya, menjadi orang yang diterima dimanapun keadaannya gitu ya, karena sudah ditanamkan. Aku selalu berada di tempat yang membahagiakan dan waktu yang lapang. Selalu bahagia, lapang, tidak ada tergesa-gesa, tidak ada sempit, tidak ada juga ada kegalauan, tidak ada, karena lapang hatinya ya. Kemudian aku selalu menarik keajaiban dan kekayaan. Kehidupan ini menuntunku ke arah yang lebih baik dan lain-lain. Ini ya, karena kalau saya baca semua nanti setengah jam lebih, karena ini waktunya setengah jam ya saya menjelaskannya. Oke, daily afirmasi yang kedua. Nah, yang kedua ini yang seperti Bunda Pitasar kemarin-kemarin nih ya, saya sebut di sini nih, program ulang data ajaib keberlimpahan. Afirmasi daily nih, urutan nomor ke-39, hari ke-39. Bayangkan Bapak Ibu ya, hampir 40 hari. Coba 40 hari aja banyak yang sudah ajaib gitu ya, apalagi nanti bisa 1 tahun gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini dan seterusnya saya Pita Nareswari ganti nama Bapak Ibu ya. Pitanya ganti, saya sehat, saya kaya. Nah, sambil dibayangkan saya sehat gitu ya. Kayak Bunda Trimurni ya, itu bisa pakai ini ya. Bunda Trimurni kan masih ada keluhan tidak sehat ya, masih ada tidak sehat rasa di tubuh. Nah, bisa saya sehat, saya kaya, saya bahagia, sambil dibayangkan, feel-nya juga dirasakan gitu ya. Bagaimana sih orang sehat kan bahagia, orang kaya bagaimana nih ceria gitu ya, orang bahagia apalagi berbunga-bunga gitu ya. Saya orang beruntung, wah uangnya banyak gitu ya, sampai dengan ada bla 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 banyak sekali ya, pasanganku selaras denganku. Nah, ini kan semuanya itu menggetar ya, menggetar ada di seluruh sel-sel tubuh kita, diawali dari otak gitu ya, dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, kemudian menyeluruh satu sama terhubung ke seluruh tubuh yang akhirnya membentuk sinyal ke alam semesta, dan kemudian selanjutnya tersaji nyata. Keren ya Bapak Ibu ya, daily affirmation ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai afirmasi ini setiap pagi, atau enggak setiap pagi aja nih Bapak Ibu ya. Setiap Bapak Ibu overthinking overthinking ini kepikiran gitu ya, waduh saya kepikiran enggak baik nih ya, galau, kemudian kondisi down gitu ya, energinya vibrasinya menurun gitu ya. Nah, maka bisa pakai ini nih untuk apa? Up kembali ya. Untuk up energinya silakan bisa dipakai afirmasi yang tadi ya. Nanti materinya bisa saya share lagi di YouTube ya, insya Allah ya. Jadi akhirnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Nah, yang kedua, bagaimanakah cara agar kita cetak keajaiban? Ternyata Bapak Ibu, bisa jadi ini yang kita kelewat-kelewat nih Bapak Ibu, mencatat banyak keajaiban yang terjadi di kehidupan kita. Cara simpel juga untuk bisa membawa keajaiban di dalam diri kita, kita bisa mencatatnya atas banyak keajaiban ya yang sudah kita rasakan di dalam hari itu. Dicatat. Sesimpel apapun, sekecil apapun, Bapak Ibu catat. Contohnya nih, contoh ya. Hari ini ditraktir sama temen gitu kan. Ya. Kita enggak ingin ada rezeki gratis, tapi kalau dikasih ya kita terima, karena kan beliau juga ingin menanamkan kebaikan, ingin mendapatkan ada balasan dari Allah. Lihat ketulusannya gitu ya, kita enggak boleh menolak gitu, karena ini rezeki dari Allah ya. Nah, ditulis nih ya, atau kemudian ditraktir sama pimpinan gitu ya, dicatat. Yang kedua contohnya apa nih? Mendapatkan penawaran kerjasama dengan brand terbaik. Nah, ini saya baru aja kemarin saya dengan suami kan rasan-rasan suami rasan-rasan, dia aku dapat ini nih penawaran gitu ya, Masya Allah apa Mas gitu. Ternyata alhamdulillah beliau dapat penawaran. Jadi toko buku kami itu ada di pinggir jalan raya yang namanya Toko Buku Merdeka. Ternyata udah viral Bapak Ibu. Dan tiba-tiba saja di HP suami saya ada penawaran gitu ya, penawaran dari brand terkenal ya, yaitu Gramedia ya, Gramedia. Jadi itu kan brand yang sudah menasional ya, Gramedia. Nah, kemudian langsung disurvei dan insya Allah akan ada tanda tangan MOU dan lain-lain. Nah, kemudian akhirnya nanti untuk penanganannya lebih mudah karena apa? Ada sistem yang lebih menasional seperti itu ya. Nah, ini juga kan termasuk keajaiban Bapak Ibu, karena pada waktu kita
bisa jadi melamar ya ke brand tersebut, belum tentu direalisasi, tetapi dengan melalui alam kuantum ya kita bisa menarik adanya brand-brand terkenal itu, kemudian datang menawarkan, walaupun tidak datang langsung ya, by WA lah, by telepon, seperti itu ya. Ini sering terjadi Bapak Ibu, yang di perbukuan ya, kemudian kayak saya di bola itu juga sama seperti itu ya, ada penawaran-penawaran yang akhirnya variatif ya untuk jenis-jenis produknya. Contohnya lagi apa yang ketiga? Dapat segepok tagihan tadi sangka-sangka, ini saya lagi tiba-tiba bunda ini dapat uang, siapa mas? Sana SMA tersono, alhamdulillah bayar ya gitu, selesai gitu ya, dapat tagihan banyak gitu ya, dan pesan lagi bunda, alhamdulillah ya mas, siapkan kayak gitu ya. Mohon izinnya ya Bapak Ibu ya, karena kan ini saya harus praktek ya. Nah, ada keajaiban, saya bukan untuk apa namanya riak, bukan ya, tapi untuk memberi semangat ya kepada Bapak Ibu. Bunda Susan bisa, ya Bapak Ibu harus yakin, Bapak Ibu pun bisa gitu ya. Bisa jadi keajaibannya bentuk lain seperti itu ya Bapak Ibu. Yang keempat contohnya apalagi? Mendapatkan ada peningkatan omset dari penjualan Bapak Ibu gitu ya. Kayak omsetnya bebek punya Bunda Suwarni kayak gitu ya. Kemudian ada lagi omsetnya batik Bunda Tuni kayak gitu ya. Yang saya tahu ya. Dan Bapak Ibu yang lain tentunya banyak nih yang penjualannya pada meningkat ya. Nah, dapat amplop kejutan kayak Bunda Pita kemarin ya, ada warna pinky gitu ya. Kemudian dapat hadiah dari pasangan hidup, oh keren ya, Masya Allah. Keajaiban dan juga keberuntungan, kebaikan sesimpel apapun Bapak Ibu catat. Kalau tidak sempat ada di buku, Bapak Ibu dicatat ada di note HP ya. Kemudian pada waktu Bapak Ibu sore hari, bisa pas pulang kerja atau pas selesai dari aktivitas ya, Bapak Ibu sambil duduk ya, sambil santai, atau Bapak Ibu pada waktu mau menjelang tidur gitu ya, nanti Bapak Ibu baca ulang. Ajaibnya Bapak Ibu terjadi di sini. Ajaibnya ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menyadari betapa Bapak Ibu itu makhluk ajaib. Karena banyak keajaiban, kebaikan dan keberuntungan yang diterima di dalam satu hari itu. Dan teknik ini ternyata kembali ya, di baliknya ada rahasianya, memanggil keajaiban-keajaiban itu berdatangan ke diri Bapak Ibu. Karena ada proses di dalamnya, menstimulus otak kita, menstimulus pikiran bawah sadar kita bahwa kita itu orang yang beruntung, disayang Allah, orang yang ajaib. Makanya penting Bapak Ibu menulis keajaiban saya hari ini. Saya ada di grup, nggak apa-apa, hal-hal kecil gitu, nggak apa-apa, hal sedang, hal besar, tulis gitu Bapak Ibu, tulis. Karena ini bagian dari ada menulis keajaiban untuk mencetak keajaiban selanjutnya. Nanti Bapak Ibu perspektifnya, fokusnya kita akan berubah. Dengan mengubah ada fokus kita, nanti kita akan lebih mudah sekali melihat ada peluang-peluang, opportunity yang di sekeliling kita sebenarnya itu banyak. Potensi-potensi di dalam diri kita itu keluar, menumbuh, bertumbuh ya. Kemudian menjadi mudah sekali menangkap peluang yang hadir. Sebenarnya itu adalah kata Allah, komunikasi Allah kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu nanti mudah ajaib dari segi finansial ya, dan dari segi yang lainnya nanti akan merembet, biasanya seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu untuk rajin nih belajar ya, meningkatkan ada intuisi ya, kata batin yang kemudian nanti bisa diperjalankan. Nah, mencatat keajaiban atau share testimoni keajaiban penting sekali Bapak Ibu, karena untuk memancing, menstimulus otak kita yang akhirnya menuju ke skill juga distimulus, kemampuan semakin berkembang, menarik keajaiban mudah datang ke diri Bapak Ibu ya. Mulai sekarang catat, mulai sekarang testimoni gitu ya. Nah Bapak Ibu yang tidak testimoni, misalnya belum ajaib, doakan agar ketularan ajaib. Amin ya Allah, makin tambah keajaibannya ya Allah, makin dekat sama Allah ya Allah, ya makin dekat sama Engkau ya Allah, makin berkah nular kayak gitu Bapak Ibu ya.
didoakan gitu ya. Nah, yang ketiga apa nih? Konsisten. Ya, konsisten menulis dream box. Menulis dream box ini adalah teknik LOP yang ditorehkan, dituliskan melalui pena di atas kertas. Tarikannya lebih kuat 3 kali lipat, bahkan berlipat-lipat bersamaan degup jantung gitu ya. Ada di dada kita kan, dirasakan sambil nulis gitu ya. Menulis dream box ini dibutuhkan konsisten Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu untuk bisa punya ini ya meja kerja lah gitu ya. Atau di kamar kalau saya ada meja kecil gitu kan. Untuk saya bisa duduk pagi atau malam menjelang tidur gitu ya. Jadi ditulis nih dream box-nya setiap malam ya dalam bentuk jurnal. Silakan dibuat senyamannya dari Bapak Ibu. Lakukan konsisten setiap malam, jangan pernah ada lubang. Rutin per hari tulis ya. Ditulis harian, dream box harian apa nih, kemudian mingguan, bulanan, tahunan. Diulang-ulang terus goalnya ditulis setiap malam, tulis sampai goalnya terkabul. Wah Bunda, gimana Bunda sempat enggak ya? Insya Allah sempat Bapak Ibu. Enggak usah panjang pendek aja, tapi terus menerus kan. Nanti akhirnya ini nih, terwujud mudah karena ditarik lagi. Dengan ada pena dan kertas gitu ya. Atau misalnya gini, enggak usah panjang-panjang, tapi kan tulisannya pendek gitu ya. Atau enggak usah banyak-banyak gitu ya. Berapa nih, 3 itu goals Bapak Ibu yang ingin mudah ajaib ya. Bisa dipraktekkan hal ini, 3 hal ini yang simple ya. Kemudian lihat di dalam diri Bapak Ibu apa manfaatnya. 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Dan bahkan tak terasa Bapak Ibu akan menggunung keajaibannya. Suksesnya dari banyak sisi. Apa saja nih tadi yang saya sampaikan? Kesehatan, keluarga, finansial. Ya, ada 3 hal itu. Kemudian ada nanti cabang-cabangnya ya. Kesehatan itu bagaimana? Itu kan nanti ada spill-spillnya lagi, keluarga, mungkin ada anak yang soleh, suami juga, kemudian saudara-saudara kayak gitu kan. Finansial itu usahanya, kemudian juga bisa jadi bertambah, kemudian lunas amanahnya dan lain-lain kayak gitu ya. Finansial ini meliputi juga banyak filenya. Ini ya Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Apabila Bapak Ibu berasanya banyak sekali Bunda jurusnya, silakan ya pilih yang nyaman, karena kewajiban kami adalah menyampaikan ilmunya. Tentunya adalah sudah diuji coba. Nah, disclaimernya ya Bapak Ibu ya. Disclaimernya itu bagaimana? Ini enggak keluar ya Bunda Pita disclaimernya. Keluar tulisannya enggak Bunda Pita? Alhamdulillah saya sudah. Enggak keluar. Oh keluar. Tapi bawahnya enggak ada tulisannya. Tapi saya apa? Alhamdulillah. Disclaimernya ya Bapak Ibu, secanggih-canggihnya 3 jurus ini ya, 3 cara ini ya, 3 cara ini nanti Bapak Ibu dilakukan dengan canggih. Tapi Bapak Ibu ndak buka perisai ya, kemudian ndak turunkan garis kebenaran, ndak membersihkan debu-debu yang ada di jendela Bapak Ibu, jendela hati Bapak Ibu, maka ketiga langkah tadi tidak mudah berefek ajaib itu Bapak Ibu. Jadi tidak mudah efeknya ke menuju tarikan-tarikan keajaiban itu, karena apa, masih ada penghalangnya, perisainya. Makanya penting sekali kita bersama-sama riyadhah mujahadah seperti ini. Kemudian ada mentoring ya, mentoring dari ibadah-ibadah kita, kemudian nanti dipandu juga afirmasinya. Untuk apa? Untuk bisa keistiqomahan terjadi, kemudian penghalangnya juga akan mudah sekali terhalau, karena diberikan ada peringatan-peringatan seperti itu ya. Malam hari ini kan juga diberikan ingatan-ingatan ya dari Bunda Pita, bagaimana ada positive thinking, positive feeling, positive motivation gitu ya. Kemudian untuk bahagia bagaimana menjaganya, keren gitu ya. Kemudian saya tambahin lagi ada 3 cara mudah cetak keajaiban ya. Yang pertama adalah dengan ada daily afirmasi ya, kemudian yang kedua adalah catat keajaiban, yang ketiga adalah dengan menulis impian-impian kita apa saja, tulis Bapak Ibu ya. Mungkin 1-3 dulu impiannya gitu kan. Nanti setelah itu, nanti kalau misalnya ada yang sudah terrealisasi nih, nanti ditambahin lagi. Yang itu kan sudah terrealisasi, nanti diganti lagi yang lainnya gitu. Jadi 3 dulu yang terurgent. Atau misalnya Bunda saya banyak 5, enggak apa-apa gitu ya. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Ada 3 file yang sangat penting
yang bisa kita praktekkan untuk bisa menarik keajaiban itu mudah hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Afirmasinya setiap pagi ayo dijalankan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian tidak hanya dijalankan pagi hari, saat ada baper, saat ada tumbukan, saat ada overthinking ya, saat ada rasa yang tidak nyaman, baca lagi afirmasinya. Karena itu bagian dari doa. Apabila Bapak Ibu sudah mendoakan orang itu, kemudian sudah sholat tobat, sudah garpu talak, oh belum juga gitu ya, wah saya mau baca afirmasi nih kayak gitu kan, tidak apa-apa juga gitu, karena menanamkan ada kata-kata yang baik di dalam pikiran sadar kita menuju ke bawah sadar. Insya Allah menjadikan mudah tenang, bahagia tanpa syarat, lalu tersenyum dan keajaiban itu datang. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lahir batin. Demikian ya apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang tepatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada baiknya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saya kembalikan kepada Bunda Pita Nareswari dan Winda. Silakan Bunda. Terima kasih. Oh, disclaimer menghilang nih tulisannya Bunda Pita. Tapi saya udah hafal ya, alhamdulillah. Ya, Bunda Pita silakan. Bunda Pita. Bunda Pita ini ya terpental, Bunda Dina. Sepertinya iya Bunda, terpental. Ya, alhamdulillah tepat ya. Saya sampaikan sebelum jam 11 sudah selesai karena Bapak Ibu butuh beristirahat ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Bunda Pita mau masuk kembali tuh. Tapi mungkin belum bisa ya. Enggak apa-apa. Saya mohon doanya ya Bapak Ibu. Insya Allah Senin saya berangkat ketemu ya. Terima kasih sama-sama ya. Saya akan ketemu Gurunda Ustadz Nas ya, bersama dengan ada sekitar 50 atau 60 ya para CTMR muda gitu ya, CTMR yang baru gitu ya. Ada juga yang riset Bapak Ibu. Mohon doanya semoga lancar. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu, kemarin ada acara piknik ya kantor ya, saya tidak bisa meninggalkan Bapak Ibu. Jadi saya harus bersama-sama karena mereka itu bahagianya saat ada saya juga. Kalau saya tidak ada, mereka semua nanti akhirnya tidak lengkap bahagianya. Akhirnya ya geser aja Bunda seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ikhlas, insya Allah jadi pahala untuk Bapak Ibu. Saya mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Qadarullah kok 2 pekan ya. Hari hari Kamisnya itu terkena ada kegiatan. Jadi geser di hari Sabtu malam Ahad. Insya Allah Bapak Ibu ridho ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bunda Dina ridho ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Ilmunya daging ya Bunda Afriani ya. Semoga Bunda Ita Afriani CTMR juga ya. Nanti bisa praktek, insya Allah ada rekamannya ya. Dan juga nanti bisa catat kembali apa saja sih, mudah sekali kok sebenarnya. Tinggal konsisten. Nggak pakai lama. Bunda Ita itu pakai ini ya, garam rupiah ya. Itu juga kan omsetnya berlipat ya, sambil ada diasah di sini. Dan banyak yang testimoni memang pada saat bersama Arta MR keajaibannya itu muncul itu dengan cepat. Nah, mohon izin saya sepil ya manfaat dari garam rupiah. Tidak hanya untuk menarik uang. Ternyata saya tidak sebut nama ya. Saya tidak sebut nama, tapi ini penting bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami ketidakharmonisan di rumah tangga tentang hubungan suami istri ya, hubungan biologis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada testimoni ya, someone seseorang gitu ya yang mengalami ada tidak nyaman dalam hubungan suami istri kurang lebih 17 tahun. Bayangkan Bunda Dina, 17 tahun itu saat diminta berhubungan oleh suaminya, dia tuh terpaksa aja gitu, enggak menikmati kayak gitu ya, enggak menikmati. Dan kemudian suami saat melihat seperti itu kan enggak nyaman juga ya, bayangkan 17 tahun gitu ya. Akhirnya ada situasi yang kurang menyenangkan gitu ya, bisa jadi ya sepil-sepilnya karena akhirnya muncul ada bibit-bibit yang kurang baik kalau di dalam hubungan suami istri itu enggak nyaman gitu ya. Nah, selama 17 tahun gitu ya. Nah, alhamdulillahnya qadarullah beliau gitu ya kemarin daftar sama Bunda Dina ya, awalnya ke Insan Mulia dulu gitu ya, kemudian mendaftar SHMR THMR gitu ya, dan responnya dari suaminya gitu ya,
tiba-tiba seperti ini. Wah, Bu, Ibu belajar magnet rezeki, saya senang banget gitu. Karena apa? Ternyata pada saat 17 tahun tidak menikmati ya hubungan suami istri itu, pada saat memakai garam rukiah gitu ya. Ini niatnya ya diniatkan untuk penyembuhan. Jadi melalui cebok Bapak Ibu dicebokkan gitu. Tapi diniatkan, ya Allah sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan gitu. Jadi sembuhkan alat kelaminnya itu agar tidak kering kan, kalau kering kan sakit ya gitu ya. Ini kan saya tidak sebut nama ya, insya Allah kan apa namanya jadi doa juga untuk beliaunya walaupun tidak menganggap apa namanya ya tabu karena kan tidak sebut nama, juga untuk pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Mungkin ada saudara Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, saudara, teman ya, besti, teman terbaik Bapak Ibu, mungkin ada yang keluhan seperti itu, bisa memakai ada garam rukiah asifah yang kemudian nanti dipakai ya, dan saat cebok ya, saat mandi ya, mandinya berusahanya dengan ada disiram ya apa rambut kepalanya, karena toksitnya tuh bisa jadi di kepala gitu. Dan informasinya beliau tidak satu itu, keajaibannya banyak sekali, benar-benar dari garam rukiah plus magnet rezeki, ilmu-ilmu magnet rezeki ya, offline online gitu ya, digabung kayak gitu. Wah, Masya Allah keajaibannya tuh berlipat-lipat dan uang datang jutaan tiap hari. Oh, selalu difoto gitu, Bunda ajaib hari ini, nanti dijejer uangnya. Jadi keajaibannya banyak. Tidak hanya pasangan suami istri aja, tapi uangnya juga mengalir deras gitu ya. Kemudian juga kesehatannya makin membaik, Masya Allah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Inilah insya Allah Bapak Ibu keajaiban dari Allah ya, bukan semata dari garam rukiah, tapi Allah juga yang hadirkan, diberi petunjuk ada garam rukiah asifah yang di sana memang saya doa ya Allah, banyak orang yang abstrak. Abstrak ini kan kuantum ya. Saat melihat magnet rezeki, saat saya tawari apa sih magnet rezeki kayak gitu kan, enggak langsung tertarik gitu kan. Tapi kemudian saat saya tunjukkan ada ini loh garam rukiah gitu, Bunda aku beli, Bunda aku ingin, aku minta, aku ini ya harganya berapa gitu, aku pengen milikin kayak gitu kan. Nah langsung tertarik Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita ajak bicara magnet rezeki, nyambung kayak gitu. Jadi inilah termasuk ada LOP yang terwujud ya. Saya pengen ada suatu sarana gitu ya untuk orang biar mudah sekali instingnya itu berasa kayak gitu kan, berasa ajaib gitu kan. Karena kan keajaiban itu kan kayak halus sekali, kalau orangnya tidak peka sekali kan akhirnya tidak tahu itu ajaib. Tapi kalau kemudian ada barang gitu ya, ada barang menjadi jelas gitu kan. Ternyata oh iya ya, kok saya kok seger itu. Bunda Dina gimana rasanya? Oh saya kok kayak malam kayak gini aja masih aja melek kayak gitu kan ya. Masih segar bugar, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu semua ya untuk testimoni garam rukiah asifah, semoga bermanfaat. Karena Bunda Pita ada terpental, Bunda Pita. Assalamualaikum Bunda Pita, adakah? Ya, karena tidak ada Bunda Pita ya. Jadi mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kita ketemu kembali berarti ada di Sabtu malam Ahad depan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang sudah ajaib atau yang belum ajaib, ada Bunda Vita mana? Ada Bunda. Udah ada. Tadi kepental ya Bun? Tadi kepental? Enggak. Oh ada ya. Dengerin. Lah Bunda Vita tak panggilin dari tadi. Ya udah, saya kira kepental. Ya udah. Silakan Bunda Vita, saya sudah panjang dan lebar menjelaskan 3 cara mudah cetak ajaib ya. Sudah selesai dan Bunda Ita tadi udah paham gitu ya, dan alhamdulillah mau praktek insya Allah ya, dan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Bunda Vita. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Zoom kita pada pekan ini alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan Bunda Susan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk melakukan praktek ya, karena tadi full praktek banget gitu ya. Apalagi harus dijalankan paling nggak 40 hari gitu ya. Terutama tadi mengenai dream book gitu ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran karena belum pernah menulis dream book kita sebenarnya. Dan ingin saya mulai nanti sebenarnya di awal bulan Juli, termasuk nanti bagaimana cara menulis jurnal syukur. Nah tadi share screen-nya yang dibuat oleh Bunda Susan boleh dijadikan bentuk PDF Bunda? Iya boleh, bisa. Ya nanti bisa di download ya Bunda bisa. Ya. Iya.
ya karena banyak teman-teman yang ketinggalan menulisnya tadi karena Oh, tulisannya bisa ya. tulisannya panjang gitu. Ya benar, panjang-panjang. Iya, ya, insya Allah nanti kalau kita perkuat dengan PDF dan kemudian nonton ulang YouTube-nya ya Mas Saparudin Ya. ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan seorang pengamal magnet rezeki yang mudah untuk melakukan praktek hal-hal yang bisa membuat diri kita bertambah positif gitu ya. Intinya sebenarnya apapun hajat kita itu senantiasa bisa diwujudkan dengan mudah apabila kitanya sendiri tahu pola yang sebenarnya. Kan persoalannya adalah kadang-kadang kita nggak ngerti ini ilmu magnet rezeki, sudah tahu ini ada 10 jurus dasar, tapi mulai dari mana itu mewujudkan tadi positive thinkingnya dulu, kemudian lalu ranah ke positive feeling, kemudian mengembangkan ke positive motivation. Nah, di LAP malam ini tadi yang Mas Bunda Susan spill itu adalah pengembangan dari ranah memotivasi perasaan kita gitu ya. Nah, perasaan yang bisa kita jaga ya, hati kita yang bisa kita jaga tadi, kita bisa memunculkan motivasi istiqomah. Nah, yang terpenting adalah motivasi istiqomah itu. Nah, kalau kita sudah memiliki sebuah motivasi, tujuan, oh ya, ini adalah kebutuhan saya, bukan kebutuhannya Allah, bukan kebutuhannya orang lain, tapi saya yang butuh. Maka kita akan senantiasa senang untuk menjalani prosesnya. Entah itu nanti menjalankan afirmasi tiap pagi, harus absen. Mungkin ada yang merasa, ngapain saya harus absen afirmasi? Ya cukup saya omongin aja lah, kenapa sih Bunda Vita kok menagih bukti kalau kita sudah afirmasi? Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari memproses pikiran bawah sadar kita untuk bisa melakukan konsistensi dan komitmen yang kuat bahwa ya saya mau ajaib gitu. Intinya itu gitu. Makanya kita harus konsistennya di situ. Kemudian nanti menulis dream book gitu ya seperti Bunda Susan spill. Kemudian bagaimana kita juga nanti bisa menulis jurnal syukurnya gitu, dan itu yang harus kita utamakan adalah di ranah perasaan kita. Nah, apakah ini perlu juga kayak menulis diary gitu ya Bapak Ibu semuanya. Menulis diary itu kan menuliskan semua perasaan-perasaan kita yang sudah kita alami pada hari ini, kemudian kita tuangkan dalam bentuk buku. Nah, setelah itu kita baca ulang tuh. Nah, sebenarnya menulis diary itu adalah sebuah kegiatan yang positif, tapi banyak sekali orang-orang yang mungkin bahkan saya sendiri ngapain sih tidak senang nulis diary sebenarnya. Tapi kalau nulis diary saya pernah waktu SMP, SMA gitu ya, waktu kuliah masa remaja gitu ya, suka menulis gitu, menulis kegiatan apa yang ingin saya jalankan esok hari dan mewujudkan impian-impian itu bagaimana gitu. Saya pernah menulis dan ketika bongkar-bongkar lemari, oh iya ini tulisan saya waktu beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Kemudian saya menemukan juga catatan jurnal saya waktu pertama kali belajar ilmu magnet rezeki, pertama kali mempraktekkan kartu tala, apa LOP saya di situ, dan kemudian saya ingat-ingat lagi, wah bener nih, nah bener banget nih, ini udah terwujud semuanya, udah ajaib semuanya gitu kan. Nah, inilah pentingnya dream book. Menulis itu mengikat alam bawah sadar kita untuk mewujudkan LOP kita mudah terwujud nyata gitu ya. Apalagi waktu itu saya pernah menulis saya pengen lunas amanah gitu, saya pengen bisa membahagiakan kedua orang tua saya gitu, saya pengen membelikan HP, saya pengen itu terwujud semua gitu, terus di situ semua. Nah, kalau kita punya impian itu memang harus dituangkan, tidak peduli impian itu besar atau kecil. Misalnya membayangkan sebuah semangkok bakso sekalipun itu bisa kita tuliskan gitu ya. Ibaratnya dengan menulis kan Rasulullah bilang ikatlah suatu ilmu dengan catatan. Dengan mencatat suatu ilmu, maka ilmu itu akan terikat terus ada di dalam diri kita dan itu berhasil untuk kita realisasikan gitu. Biasanya itu mudah sekali terwujud gitu ya. Nah, seperti halnya misalnya teman-teman semuanya ya yang pernah ikut camp offline atau teman-teman semuanya pernah mengikuti, khususnya untuk teman-teman di sini yang jadi CTMR ya, mengikuti TFT. Di situ ada praktek yang namanya jurus panah Arjuna. Wah, powerful banget gitu ya. Di mana LOP kita benar-benar diuji seketika gitu ya. Bagaimana sebuah bolam lampu yang tipis kemudian bisa memecahkan keramik gitu ya, memecahkan keramik yang tebal. Nah, itu ada jurusnya tersendiri. Bagaimana langsung makpiar gitu ya. Yang pecah bukan bolamnya, tetapi yang pecah adalah keramiknya. Itu ada
ada jurus LOP yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini, ya saya sarankan untuk ikut camp offline nanti biar dibimbing sama Ustadz Nasrullah langsung di jurus panah Arjuna, itu lebih powerful banget. Atau kapan-kapan nanti kita ketemu bareng-bareng di mana, ayo gitu ya, biar Bunda Susan juga bimbing jurus panah Arjuna, bisa banget gitu. Ya demikianlah gitu ya, ayah bunda sekalian, pertemuan kita pada malam Ahad ini, dan insya Allah kita pekan depan akan berjumpa di malam Ahad lagi, satu kali lagi malam Ahad. Ya kita doakan bareng-bareng supaya keluarganya Bunda Susan sukses ya, berangkat TFT yang ke-9 dan jadi CTMR semuanya, suami beserta anak-anaknya, sehingga lebih melebarkan sayap keajaibannya untuk bisa meng-MR-kan seluruh pada khususnya ya wilayah Batang, Pekalongan, dan Pemalang untuk bersiar gitu ya, bareng-bareng mewujudkan pengamal ilmu magnet rezeki. Dan kita bareng-bareng yang ada di ruangan privat LFFLOP ini ya, privat LFFLOP ini, mereka bareng-bareng bagaimana ayah bunda semuanya nanti setelah malam ini kita ceritakan gitu. Tadi malam Bunda Susan boleh diketik ya, tapi saya minta izin ya. Oh ya, pernah ya Bunda di camp offline Bunda Vika. Saya minta izin, mohon tolong kepada teman-teman privat RFFLOP yang mengikuti grup-grup reguler, tolong jangan diam. Artinya kita bergerak bareng-bareng gitu ya, yang ada di grup bimbingan MR, yang ada di grup siap praktek, yang ada di grup pembinaan rahasia MR, Zoom info terbaik, tolong komen di sana ya, jangan hanya komen di grup privat RFFLOP, ceritakan keajaibannya ya. Teman-teman itu bisa maintenance ya, dengan keajaiban itu bukan cuma kita bisa riadoh terus, kita bisa ibadah terus, tapi maintenance keajaiban diantaranya adalah dengan mengirimkan testimoni gitu ya. Alhamdulillah malam ini saya sudah selesai praktek LOP dengan Bunda Vita dan Bunda Susan, materi semalam daging banget gitu ya. Terima kasih Bunda Vita, saya bisa menulis dream book hari ini. Itu tolong dikirimkan ke grup reguler ya. Siap teman-teman semuanya, kita berjihad bareng-bareng gitu ya, bagaimana kita bisa melawan sebuah kebodohan apabila kitanya sendiri tidak mau bergerak ya. Kan teman-teman yang di grup reguler ini kan ada yang sudah pernah ikut RFFLOP, tapi ada yang karena futur ya mundur, kemudian ada yang belum pernah sama sekali merasakan RFFLOP dengan alasan sedekah itu tidak mudah. Nah, ini teman-teman lah yang ada di sini yang bisa menyemangati, membangkitkan mereka supaya meraih ridhonya Allah itu seperti apa. Karena teman-teman sudah merasakan keajaibannya gitu ya. Jadi saya mohon tolong untuk teman-teman semuanya agar kita semuanya bergerak bareng-bareng menuju 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki ya, supaya Allah juga semakin ridho, semakin sayang sama kita gitu ya. Bisa mau menularkan berbagi ilmu itu sudah menjadi luar biasa kebaikan, dan insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan di materi kajian kita di RFFLOP kita pada malam hari ini, dan kita dengarkan closing statement dan doa penutup kafaratul majelis dari Bunda Susan. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Vita penyemangatnya. Oh, yang di Google Meet kita tutup aja ya Bunda Vita ya. Ya, Bapak Ibu, kita telah bersama-sama belajar di privat RFFLOP yang insya Allah mencetak ada nilai-nilai kebaikan, ada meningkatnya nilai-nilai kesolehan di dalam diri kita, insya Allah ada, walaupun seberapa jumlahnya gitu ya, berapapun jumlahnya itu pasti ada peningkatan ya, di mana Bapak Ibu bisa bertahan karena Bapak Ibu membuktikan ada manfaatnya di sana. Nah, kesolehan Bapak Ibu itu berarti kesolehan pribadi. Maka jangan untuk sendiri, kesolehan itu jangan untuk sendiri saja, tetapi ayo kita viralkan ya, viralkan untuk bisa menuju ke kesolehan sosial. Kalau soleh untuk diri sendiri ya memang bagus, tetapi kan tidak maksimal karena kita ingin menjadi khairunas anfa'uhum linas, menjadi orang yang sebaik-baik manusia, yaitu bisa memberikan ada kebermanfaatan yang diantaranya juga bermanfaatnya dari ilmu-ilmu yang bisa kita raih di privat RFFLOP khususnya magnet rezeki pada umumnya. Nah Bapak Ibu viralkan ke yang lain
Bapak Ibu misalnya saya belum bisa ngajak cerita aja dulu, cerita gitu ya. Saya sampaikan cerita dari kemarin-kemarin ya, cerita ayo cerita gitu. Tadi Bunda Pita sarankan ceritanya mungkin kalau di offline di sekitaran Bapak Ibu ya kok saya masih belum juga nih mengena. Nah ceritanya ada di grup reguler by WA. Cerita apa nih? Cerita keajaiban gitu ya. Cerita nikmatnya belajar bersama-sama gitu kan. Kemudian ada mentor yang membimbing, ada arahan-arahan kajian yang sistematis, kemudian rutin untuk diikuti, akhirnya membentuk ada kemudahan-kemudahan dalam menampaki jenjang keajaiban. Nah ini bisa diceritakan Bapak Ibu, yang nanti bisa bermanfaat untuk mereka termotivasi, yang akhirnya nanti Bapak Ibu sendiri pun akan panen keajaiban selanjutnya, karena keajaiban itu kayak air Bapak Ibu. Ya, apabila ditularkan kemudian nanti mengalir kembali ke Bapak Ibu. Ya, demikian kurang lebihnya closing statementnya, dan kami pun bisa bersiar seperti ini Bapak Ibu sampai dengan ada posisi sekarang ini. Saya tidak jemu tiap hari bersiar, tiap hari ngajak lagi. Misalnya saya ke pasar ketemu orang, tak ajak mana rezeki. Saya misalnya ke mall kemana ya belanja atau ketemu orang siapa di alun-alun, saya ngajak belajar mana rezeki. Jadi offline online semua tak ajakin, Bapak Ibu guru tak ajakin kayak gitu. Sampai suami anak-anak tak ajakin semua. Terbukti kan ya Bunda Pita ya, Siti MR semua insya Allah kayak gitu kan, karena ngajak terus ngajak seperti itu ya. Nah demikian Bapak Ibu ya, jadi keajaiban itu jangan untuk sendiri ditularkan ya, dengan menyampaikan, menceritakan, insya Allah Bapak Ibu akan berkah hidupnya, amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari saya apabila ada kurang tepat. Saya dengan Bunda Pita pada umumnya ya, di sini saya pemateri dan bersama-sama Bunda Pita. Apabila kurang tepat kami berdua dalam mimik wajah dan juga dalam kata-kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu. Saya ngajak tapi belum mau. Tidak apa-apa Bunda Indri ya, pertama kan ditolak tapi nanti akan datang 1000 orang ke Bunda Indri insya Allah ya. Tidak apa-apa kalau ditolak, itu penguatan mental ya, kita terus aja bersiar ya, nanti akan ada ketemu orang-orang yang tertarik insya Allah seperti itu ya. Saya pun dulu kayak gitu Bapak Ibu, tapi tak pantang menyerah, terus ngajak, akhirnya ketemu caranya gitu ya. Nah mohon maaf lahir batin, saya lanjutkan setelah kita saling memaafkan, insya Allah kita lanjutkan dengan memohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Sampai jumpa nanti di hari Sabtu pekan depan gitu ya Bunda Pita ya. Mari bersama-sama untuk kita membaca doa kafaratul majelis, semoga Allah ampuni kita seluruhnya, kemudian kita menjadi orang yang makin ajaib dengan mudah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Bunda Dina, Bunda Pita.